Saya ditanya, timbul pertanyaan, yang pertanyaan ini baru dengar saya. Ada orang baru masuk Islam dan dia belum paham Islam. Kemudian dia bertanya, Ustadz, emang yang diwajibkan berpuasa itu hanya orang beriman? Ketika saya jawab iya, berarti saya belum wajib karena saya baru Islam. Ayatnya kenapa Allah sampaikan ya ayyuhalladzina amanu wa la yaqulu ya ayyuhalladzina aslamu. Allah tidak berfirman hai orang-orang yang sudah Islam, tapi Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kenapa kamu kan sudah beriman? Belum, karena saya baru mengamalkan semuanya. Nah, maka bagaimana menjawab itu kira-kira? Nah, sama seperti haji mabrur. Tadi kan bicara sedekah nanti. Haji mabrur, mabrur itu kan albir. Mabrur itu memang ada ayatnya bahwa ada larangan-larangannya. La jidala wala fusuqa. Seolah-olah larangan itu hanya berlaku ketika kita menunaikan haji atau umrah saja. Boleh nggak kita melakukan dosa fasik setelah haji? Tetap nggak boleh. Ya. Artinya kalau ingin mendapatkan predikat baik itu harus dilihat apa yang setelahnya, termasuk berpuasa. Makanya la'allakum tattaqun itu adalah lam lil istighraq. Itu berlaku apa yang setelah kita lakukan hari ini. Nah, maka ini kan sudah lewat berapa setengah bulan dari bulan Ramadan. Wasiat dari Imam Fudail Ibnu Iyad beliau sampaikan. Ini lagi-lagi materi muhasabah juga. Ya, beliau sampaikan pengingat buat saya sendiri. Ya, karena masih konsisten yang seperti saya sampaikan. Saya sejak hari pertama sampai kemarin selalu masih tetap berlinang air mata menjelang maghrib maupun ketika malam hari. Apalagi waktu makin mendekat. Saya bertanya, saya punya sahabat namanya Ustadz Mersi. Teman saya ini bahkan malam nggak tidur, ngaji belum sampai targetnya. Subuhnya dia masih nemenin saya membersamai para santriku. Iya. Ngapain? Ngaji juga, tapi ngantuk dia. Ketika dia ngantuk, saya lihat dia keluar. Saya kira mau tidur ke kamar, enggak. Ternyata dia wudu sambil pegang Quran, ngantuk-ngantuk. Aku bilang, kenapa antum nggak tidur aja? Belum sampai targetku, kala wallah. Saya menangis itu, demi Allah. Saya cemburu karena ketika disampaikan bahwa tanda amal Anda sudah diterima, dilihat Ramadan itu menjadi 3 bagian. Ketika 10 hari pertama itu diterima, maka 10 hari yang kedua amalmu makin semangat dan makin bertambah. Maka saya bertanya, kenapa semangat baca Quranku tidak lebih daripada temanku itu? Saya ajak dia kemarin, saya diundang ke Kementerian Haji untuk mengisi tausiah. Lalu kemudian saya bilang, Ustaz, antum ikut ana. Ana belum selesai target ana hari ini. Masya Allah. Yang beginilah yang Rasulullah sampaikan, la hasada illa fi sunnati. Tidak boleh kita iri terhadap 2 golongan. Pertama, sama orang yang seperti ini. Yang kedua, sama seperti apa yang Bapak Ibu lakukan hari ini. Seseorang yang diberikan Al-Quran dan seseorang yang diberikan harta wa anfaqu amwalahum. Nah, ini sama hadirnya saya setiap tahun. Kenapa saya nggak masuk di antara bagian daripada Bapak Ibu? Kenapa saya harus menerima, bukan saya yang membagi seperti Bapak Ibu? Nah, maka kata Imam Fudail Ibnu Iyad, ini mantan preman, ini mantan pendosa, lalu kemudian bertaubat dan tanda taubatnya diterima. Apa? Dia menjadi orang lebih baik, dia menjadi ulama besar. Beliau sampaikan, ahsin fima baqi yufar laka fima amala. Ini dia sampaikan kepada para murid-muridnya, ya auladi ahsin fima baqi yufar laka fima amala. Hari ini
Ramadan sudah tersisa. Ini bahkan beliau sampaikan 10 hari terakhir. Ya. Ini sudah akhir ini. Ahsin fima baqi. Jangan lihat yang di belakang. Perbaiki yang tersisa. Kalau yang tersisa ini kamu bisa sempurnakan, yughfar laka fima madha. Maka Allah akan jamin ampunan terhadap apa yang sudah lampau. Kalau kemarin Anda masih malas-malas. Ya. Nah, ini Ramadan akan berakhir ini. Kita tanya masing-masing, apakah semangat kita 10 hari kedua ini sudah jauh lebih baik daripada semangat yang sebelumnya? Atau masih sama-sama? Atau bahkan sudah timpang, sudah lebih semangat yang pertama itu melebihi daripada semangat yang kedua? Kan kita sering mendengar bahwa siapa yang harinya man kana yaumuhu misla amsihi bahwa khasir. Kalau hari ini sama seperti hari kemarin, itu masih dianggap rugi. Ya, bukan hadis ini hadza asar. Ini asar. Nah, ini juga sama. Kalau mau dikorelasikan bahwa asar ini juga menunjukkan bahwa amal kita yang lalu itu ditentukan dengan amal yang sekarang. Makanya dalam Islam ada husnul khatimah. Doa yang Rasul ajarkan, ya minta ya Allah jadikan akhir khairu ayyami yauma alqa wa khairu umri akhirahu wa khairu amali khawatimahu. Kita minta ya Allah sebaik-baik umurku di akhirnya dan sebaik-baik amalku adalah penutupnya. Ya. Maka penentu di akhir termasuk hari ini. Nanti aja Ustaz, akhir Ramadan 10 hari. Masalahnya siapa yang menjamin umur kita sampai ke 10 hari terakhir? Ya. Maka begini kalau bahasa saya, masa lalu adalah milik sejarah, masa depan adalah milik Allah, sekarang adalah milik kita. Maka iman. Makanya bahasa yang lain itu i'mal li akhiratika ka'annaka tamulugh. Kamu berbuatlah hari ini untuk akhiratmu seakan-akan besok akan meninggal dunia. Ini Pak. Baik. Jadi ibadah itu terbagi dua. Ada ibadah qasiratun, ada ibadah muta'addiyatun. Ada ibadah individual, ada ibadah sosial. Ya. Ibadah haji individual atau sosial? Individual. Apa balasannya besar, Bu? Besar. Rasul sampaikan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Besar, masuk surga. Jaminannya kalau dia mabrur, menjadi lebih baik setelah haji. Ya. Tapi masuk surganya sendiri atau bareng sama Nabi? Sendiri. Tapi kata Nabi, ana wa kafilul yatama kahatain. Saya bersama orang yang menyantuni anak yatim masuk surga bersama, begini kata Nabi, dekat. Ngurusin anak yatim itu sosial atau individual? Sosial. Maka ada istilah bahwa ibadatun muta'addiyatun afdalu wa a'zamu wa akbaru a'zam min ibadatin qasirah. Bahwa ibadah sosial lebih utama, lebih besar pahalanya ketimbang ibadah individual. Makanya almarhum Profesor Ali Mustafa Yaqub menyatakan haji bagi orang yang sudah melakukan haji yang pertama, kemudian haji yang kedua, atau bahkan yang ketiga dan seterusnya, dianggap haji pengabdi setan selama ada tetangganya yang kelaparan. Apa yang dia cari untuk haji? Ridha Allah. Bagaimana dia mendapatkan ridha Allah sedangkan dia taqdimul sunnah 'alal wajib, mendahulukan kepentingan amal sunnah, meninggalkan yang wajib. Ya. Nah, bahkan dalam Al-Qur'an itu kan kalau bicara takwa, tadi ayatnya, ya kan? Bicara takwa alladzina yunfiquna fis-sarra, ayat tadi. Tapi ada lagi yang lain. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wa atal mal ala hubbihi dzil qurban. Baru aqamas shalah. Allah bilang kebaikan itu ya bukan ketika Anda memuji barat,
memuji Timur, memuji Cina, memuji Amerika, kebaikannya kalau membantu-bantu, tapi ada udang di balik batu, di balik bakwan. Lalu kemudian bukan itu, tapi walakinnal birra man aman. Tapi orang yang baik itu adalah yang beriman. Setelah beriman, wa atal mala ala hubbi. Nah, kenapa? Jadi ini korelasi sama ayat lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi di Madinah, nggak tahu kalau Ustaz Rafiq tahu nggak, di Madinah itu ada sumur Abu Talha. Nah, di Madinah itu di Masjid Nabawi ada sumur Abu Talha yang beliau wakafkan untuk Rasul Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, didengar sama Abu Talha. Abu Talha ini adalah seorang konglomerat dan dermawan di Madinah. Ya, beda lagi sama Abdurrahman bin Auf. Ya, ini Abu Talha yang punya bi'run, yang punya sumur di Nabawi di Madinah ketika itu. Ya, karena Madinah adalah Masjid Nabawi itu ketika itu ya. Yasrib. Lalu kemudian dia melihat Nabi Muhammad suka mandi di sana, Nabi Muhammad suka wudhu di sana. Maka ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian sekali-kali, ini kalau dalam kalimat lan beda sama la. Kalau lan itu abada, selama-lamanya, sama sekali tidak akan pernah mendapatkan kebaikan hingga kalian mau memberikan sesuatu yang engkau cintai. Maka Abu Talha mendapati bahwa karena sumur itu sekarang kalau dijual harganya triliunan. Ya, saking mahalnya. Pada masa itu tidak ada sumur kecuali sumur itu. Semua mandi di sana, semua wudhu di sana. Maka dan dia tahu bahwa Rasulullah suka di sana. Maka dia bilang, ya Rasulullah, inni bi'run. Saya punya sumur, dan sumur saya yang tempat engkau wudhu itu. Wa huwa ahabbul mali, dan ini adalah harta yang paling aku cintai. Nah, setelah mendapati ayat lan tanalul birra anfaqtu bika, aku infakkan untukmu wahai Rasulullah SAW. Itu Abu Talha. Abu Talha itu yang memimpikan dua anak muda tentang Ramadan. Yang Ramadan menentukan siapa di antara kita masuk surga duluan. Itu Abu Talha itu. Ya. Yang saya sampaikan sebelum Ramadan di kajian ibu-ibu. Ya, nah, maka ibu-ibu, bapak-bapak dan adik-adik semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ibadah muta'addiyah khairun min ibadatin qasirah. Ibadah sosial lebih utama, lebih besar pahalanya ketimbang ibadah individual, selama ibadah individual itu tidak wajib. Ya. Kalau sama-sama wajib tidak bisa digugurkan satu sama lain, harus sama-sama dilakukan. Ya. Maka gini, di dalam hadis itu ada perawi hadis, namanya Imam Hakim. Imam Hakim satu hari pernah punya penyakit di mukanya, dan dia zahaba ila tabib, ila makanin min makanin ila makanin akhar, dari satu tempat ke tempat yang lainnya, liyatadawa, untuk berobat, tapi lam yashfi, tapi nggak sembuh juga. Lalu kemudian muridnya namanya Syekh Imam As-Sabuni, Shahibul Mustadrak, yang punya kitab, ya, yang punya kitab hadis juga. Maka satu hari Imam Sabuni dalam majelisnya, majelis ibu-ibu, ya, lalu kemudian ada satu orang ibu-ibu bertanya, wahai Imam, ra'aitu fi manami ru'yatan, saya dalam tidurku tadi malam mendapati mimpi. Siapa? Madza ra'aiti, apa yang kau dapat di dalam mimpimu? Aku memimpikan seorang imam besar. Ya. Siapa dia? Imam Hakim. Aku berjumpa dalam mimpinya, dijumpai sama malaikat. Lalu malaikat menyampaikan padaku dalam mimpiku, ya, agar kiranya Imam Al-Hakim menggali sumur, dan kalaulah sumur itu sudah ada, Imam Al-Hakim
diminta untuk membagikan air yang ada di dalam sumur yang dia gali itu. Maka karena saya orang biasa, saya sungkan untuk menyampaikannya. Sedangkan saya tahu engkau adalah sahabatnya. Tolong sampaikan mimpiku ini, barangkali benar. Nah, dia belum yakin bahwa mimpinya benar. Maka setelah itu Imam Sabuni mendatangi Ata ilal Hakim, mendatangi Imam Hakim dan menyampaikan mimpi itu. Lalu kemudian Imam Hakim melakukan apa yang dia sampaikan itu. Dia buat sumur. Setelah sumur sudah ada, maka air sumur dibagikan. Setelah itu apa yang terjadi? Sakit yang ada di mukanya tiba-tiba sembuh. Masya Allah. Inna sadaqata tutfi'u ghadabi. Ini korelasi sama hadis bahwa benar kata Nabi, sesungguhnya sedekah itu bisa membungkam amarah Allah Subhanahu wa taala kalau dianggap bahwa ini adalah musibah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada juga sebelum kita ada kaum Bani Israel. Ya, sebelum kita ada kaum Bani Israel. Ahlan wa sahlan. Mangga. Bani Israel dulu ada rahib lahu wasinnuhu sab'una sana. Dia pernah beribadah, rahib itu ustadznya ya, ulama Bani Israel pada masa itu. Ini kehidupannya la ya'sunallah, jarang bermaksiat. Ya'budunallah sab'una sana, sampai 70 tahun lamanya. Satu hari, karena setan itu khutuwat, bagi setan itu banyak jalan untuk menghancurkan amal ibadah yang kita punya, termasuk amal ibadah Bani Israel ketika itu. Ini taat, ini rahib ini. Ketika itu dia digoda oleh setan laknatullah. Habis baterai. Apa yang dilakukan? Dia digoda sama setan dan tergoda. Setelah 70 tahun lamanya dia menjadi rahib yang taat ibadah. Lalu kemudian satu pekan itu dia melakukan maksiat, tiba-tiba saja. Masya Allah, ini betul. Maka betul ada Abdullah Amr bin As yang saya ulang-ulang juga di sini, baik kajian bapak-bapak maupun ibu-ibu, bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, hari ini kan ibu-ibu lagi istiqomahnya. Adik-adik ini saya dengar tadi dari Ustaz Badrun bahwa kalian disuruh, ada yang disuruh baca 7 juz satu hari, Masya Allah. Lagi Ramadan termasuk ibu-ibu bapak-bapak semua. Ya lagi konsisten banget ini, lagi semangatnya berbagi. Setiap hari ada iftar di sini. Ada Pak? Masya Allah. Semua, bahkan setiap tahun meningkat jumlahnya infak ini. Ini kan makin semangat ini. Ya. Maka Abdullah Amr bin As sama bertanya, ya Rasulullah, kami hari ini sedang istiqomahnya ini. Ayun zaul iman. Apakah iman yang kami sekarang ini lagi mantap dan istiqomah ini mungkin Allah cabut? Maka bagaimana Rasul menjawab, fasyabbaka baina asabihi. Ketika itu didengar sama ada Ikrimah, sahabat Nabi yang lainnya. Fasyabbaka baina asabihi. Rasulullah menggenggamkan ke 10 jarinya, jari yang 5 kanan dan jari yang 5 kiri. Fasyabbaka baina asabihi. Thumma naza'aha. Kata Nabi, hakadha yunzaul iman. Hadza imanuk, ini imanmu yang menancap itu. Imanmu yang istiqomah itu. Hakadha yunzaul iman. Begini Allah mencabut iman itu. Summa ada hina taba. Maka iman itu bisa kembali selama Anda mau bertaubat dari kelalaian Anda. Nah, ada banyak orang yang kemudian dalam surat Al-A'raf kalau nggak salah, Al-A'raf bukan Ustaz, watslu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa asbahu syaitan fa kana minal ghawin. Ini bercerita, Rasul sampaikan, watslu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu tentang ayat ini, bahwa dulu di zaman Nabi Musa ada seseorang abidun, ya, la yad'ullah illa ayyustajaba du'a. Ada seorang abid yang saleh, dia tidak berdoa sampai Malik bin Dinar menyampaikan dalam tafsir ayat ini, beliau sampaikan kana mujabun bisyada'id. Ini orang tidak pernah berdoa kecuali doanya pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dekat dia dengan Allah. Apa yang terjadi di akhir hayatnya? Murtad. Dia tinggalkan Nabi Musa.
dia tinggalkan Nabi Musa karena ada tawaran yang lain. Ya artinya iman itu seistiqomah kita harus rawat ini. Ini masih 10 hari yang kedua ini harus dirawat ini sampai akhir, sampai kita puas, Pak. Tiap hari di penghujung, maka saya selalu anjurkan di penghujung baik menjelang maghrib maupun ketika malam minta sama Allah. Minta sama Allah. Kita ketika malam takbiran, apa yang kita baca? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa yang dilakukan sama Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, mereka tidak bertakbir. Mereka juga sama, ada pawai obor, apa namanya? Yang keliling-keliling itu bawa api. Pawai. Nah, ya begitu anak-anak begitu. Sama Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib juga sama berkeliling. Apa yang mereka sampaikan? Man hadzal maqbul, man hadzal maqbul, Banu Hanif. Siapa di antara kalian yang Ramadannya Allah terima, dosanya diampuni, kami ucapkan selamat, bersuka cita atas kalian. Lalu kemudian dia teriak lagi, wa man hadzal mardud, dengan tangisan air mata. Wa man hadzal mardud, inilah yang saya tangisi setiap maghrib. Inilah yang saya tangisi setiap malam. Ya. Wa man hadzal mardud, wa man hadzal mardud Banu Azzi. Siapa yang Ramadannya Allah teriak, Allah tolak. Siapa yang istighfarnya Allah enggak terima. Siapa yang mengatakan Allahumma innaka afuun karim, ya Allah aku minta maaf, Allah tidak maafkan. Banu Azzi, kami ikut bertakziah, ikut berbela sungkawa atas tertolaknya amal ibadah Ramadannya. Ya. Maka semangat itu harus dipupuk sampai akhir. Sampai kapan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai mati, sampai meninggal dunia. Ini masih kultum katanya. Ini udah bukan kultum lagi. Ya. Nah, saya kira itu masih banyak contoh yang lain, termasuk Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq itu kalau ditanya ayyuhuma akbar wa azam, mana yang lebih banyak bersedekah infaknya, Abu Bakar atau Umar? Abu Bakar. Sampai satu hari Umar ini kepengen menunjukkan bahwa dia sudah banyak berinfak. Maka dia bilang, ya Rasulullah, anfaqtu mali. Nah, Rasul kepengen ngasih pelajaran buat Umar yang sudah pede menyatakan bahwa saya, wahai Rasul, sudah saya infakkan separuh dari apa yang aku miliki. Aduh, nih, akhirnya dikumpulkan Abu Bakar sama Umar berdua. Dia kepengen ngasih tahu bahwa masih ada di atas ente. Iya. Dia tanya, Umar, berapa banyak kemalan anfaqta? Berapa banyak hartamu yang kau infakkan? Alhamdulillah, nisba maliyal, ya Rasulullah. Separuh daripada hartaku telah aku infakkan. Terus bagaimana dengan keluargamu? Separuhnya untuk keluarga. Nah, kalau begitu, wahai Umar, berapa banyak harta yang kau infakkan? Kata Umar, kulla mali anfaqtu. Semua hartaku aku infakkan. Kata Nabi, bagaimana dengan keluargamu? Keluargaku aku dititipkan dengan Allah. Ini tawakalnya Abu Bakar. Sampai-sampai Abu Quhafa ketika Abu Bakar menginfakkan semua hartanya untuk membantu Nabi Muhammad hijrah. Kan harta Abu Bakar itu Bu. Jadi kita mau menjadi penghuni surga seperti para sahabat itu masih jauh. Belum lagi bicara penghulu surga para wanita. Bagaimana Siti Khadijah? Wahai Rasul, kalau boleh nanti aku sudah meninggal, aku nggak bisa lagi bantumu. Namun kalau engkau masih butuh tulang berulangku, pakailah tulang itu. Siti Khadijah ya. Maka ditanya sampai Abu Quhafa itu bapaknya Abu Bakar dengar bahwa anaknya ini kalau berinfak jor-joran dan terkenal sampai 3 kali berulang kali Abu Bakar itu menginfakkan semua hartanya. Bukan sekali, 3 kali. Berulang kali 3 kali. Ini tawakal dia. Artinya nggak bangkrut dong dia. Kalau sampai 3 kali. Sekali pertama semua harta diinfakkan. Habis dong. Dan kumpul lagi, dia infakkan lagi 3 kali. Masya Allah. Sampai karena sudah terkenal dermawannya Abu Bakar dan bapak kandungnya tahu Abu Quhafa. Dia panggil cucunya, ya Asma. Asma, coba tengok dulu ada berapa banyak harta yang tersisa milik bapakmu. Cucunya menenangkan kakeknya, beralibi, aman kak, ya jadi indana. Dia bawa kresek itu udah isi batu-batu.
Dia bilang sudah aman, ini ada bongkahan emas masih disisakan sama bapak. Dia, Pak, abuku apa? Ini nggak bisa lihat, udah buta. Makanya dia kantong keresnya biar dia raba-raba. Oh ya aman, alhamdulillah. Ini agar menenangkan aja ini. Ini dusta yang dusta yang menenangkan ini namanya. Ya kalau adik-adik jangan dusta kalau ditanya ngaji kalau ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan kita mampu, khususnya adik-adik, ibu-ibu yang kita semua masih tangan di bawah. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa mencontoh kebaikan Bapak Ibu yang ada di Nurul Qalbi ini. Ya, dan jangan lupa satu cara membalas kebaikan mereka. Mereka nggak butuh saya, boleh tanya aja sama Bu Cud, sama Pak Rizky. Pak, kira-kira Bapak butuh dikembalikan nggak kalau mereka sudah kaya, harta yang Bapak himpahkan selama di sini? Enggak kan? Mereka cuma butuh satu, balasannya. Doakan. Ya. Doakan setiap sholatmu. Maka itu yang saya wajibkan untuk santriku. Wallahi alaihil kalam. Ya, saya ulang-ulang di sini. Saya berharap bahwa agar kalian mencontoh itu. 5 waktu. Yang nggak tahu Ustaz Rafiq kenal Pak Haji Roni? Pak Haji Fitno pasti kenal. Iya. Selalu, ya Allah, kalau ada ampunanmu, Engkau berikan ampunanmu untukku. Kalau ada ampunanmu, Engkau berikan untuk seluruh jami'il muhsinin wal muhsinat. Semua para donatur yang pernah membantu kami, termasuk yang memberi ini. Masya Allah. Yang saya sampaikan itu Pak, lihat Pak, itu plastik itu Pak. Saya cemburu itu. Nah, termasuk para ustadz ini kan pasti di rumah tahfiz di pondok-pondoknya ada bangku ini. Saya membayangkan itu Ustaz. Saya bilang ke santri sebelum Ramadan, ini saya ingat sekali, ketika tiba-tiba terbesit di kepala saya, Masya Allah. Satu-satu saya lihat, semua tiap hari pagi, duha sampai zuhur, nanti habis asar, mereka ngaji, pasti ada meja itu. Padahal meja ini, kalau saya tanya ada 25.000 harganya. 25.000, ada yang 30.000. Saya bilang ke santri, anak-anakku, coba lihat meja itu, Masya Allah. Kalian memang ngaji, memang besar pahalanya. Kalau kemudian kalian masuk surga, Ustaz kayaknya ragu kalau kalian masuk surga duluan. Bisa jadi yang masuk surga duluan orang yang memberi meja itu. Maka kalau ketika ingat begitu, mari kita doakan. Namanya Pak Mukti, saya bilang itu kan ada sahabat saya namanya Pak Mukti. Doakan orang yang beri, walau mejanya udah patah, tapi tetap dipakai. Karena itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Termasuk ini kresek-kresek ini. Ya, dan mudah-mudahan apa yang diberikan ini, makanya doanya kan ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita. Semoga Allah ganjar apa yang diberikan dan Allah berkahi apa yang tersisa. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita doa bersama karena ini bukan kajian, ini kultum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta bantu dipimpin sama Pak Kiai. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ربنا يا الله يا الله يا الله
اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وتعبدنا وتخشعنا وتضرعنا، وتمم تقصيرنا يا الله، وتمم تقصيرنا يا الله، وتمم تقصيرنا يا الله، يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا يا الله، اللهم بارك في هذا البرنامج يا الله، اللهم بارك في هذا البرنامج يا الله، اللهم اجعل هذا الجمعنا جمعا مباركا يا الله، اللهم اجعل هذا الجمعنا جمعا مرحوما يا الله، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا الله، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا الله، يا الله، يا الله. اللهم بحق هذا البرنامج يا الله اقضي حوائجنا يا الله، اقضي حوائجنا يا الله، وحصل مقاصدنا يا الله، ويسر لنا أمورنا، أمور الدنيا والآخرة يا الله، ويسر لنا أمورنا، أمور الدنيا والآخرة يا الله، يا الله. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلامذنا وذرياتنا وأهلنا من أهل العلم وأهل القرآن، واجعلنا وإياهم صالحا عالما مطيعا حافظا للقرآن الكريم لفظا ومعنى وعملا يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. Syukran lakum, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.